kita mulailah ujian hijau kepada Cindia berikan difabel menurut Imamat 19 ayat 14. Jadi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di siang hari ini kami boleh melanjutkan kegiatan kami ujian hijau pada saat ini buat kami Cindia guru tadikan. Biarlah roh Tuhan memberikan spirit kekuatan semangat buat kami semua, khususnya Bapak penguji dan juga kepada Cindia yang akan bertanggung jawabkan kalian ini. Biarlah Tuhan meja hijau ini menjadi proses kematangan sehingga karya ini menjadi lebih baik lagi. Pujilah namamu Tuhan, kami mulailah ujian ini dengan keyakinan Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, jadi Cindia, sebelum Bapak-Bapak penguji tanyakan, silakanlah uraikan skripsimu ini 5 menit ya, dan silakanlah pada Cindia. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator atas kesempatan yang diberi kepada saya. Di sini saya akan memaparkan karya tulis ilmiah yang sudah saya buat, dan judul yang saya angkat adalah Difabel menurut Imamat 19 ayat 14 dengan subjudul Suatu tinjauan eksegetis kanonikal terhadap Imamat 19 ayat 14 tentang kaum difabel dan implikasinya bagi pelayanan di gereja masa kini. Saya akan mulai dengan istilah difabel. Istilah difabel berasal dari kata differently able, yang artinya adalah penyandangnya bukan tidak punya kemampuan, tetapi memilikinya secara berbeda. Dan istilah ini muncul sekitar tahun 1998 untuk menggambarkan ini yang saya lihat dan saya perhatikan, khususnya di dalam kehidupan berjemaat atau di dalam sebuah gereja, masih sangat banyak sekali pemahaman yang keliru terhadap kaum difabel. Banyak yang beranggapan bahwa apa yang terjadi di dalam diri kaum difabel merupakan kutuk, hukuman, ataupun dosa yang mereka sejak mereka ada di dalam kandungan atau sejak mereka sudah dilahirkan. Jadi itu adalah kesalahan yang ada di dalam diri kaum difabel. Sehingga dari pemahaman itulah sering sekali kaum difabel ini mendapatkan diskriminasi ataupun perlakuan yang berbeda. Mereka termarginalisasi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dan dianggap sebagai orang-orang yang tidak layak ataupun dianggap sebagai sebuah kenajisan dari hadirnya kaum difabel ini. Walaupun sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur bagaimana perlakuan khusus terhadap difabel, namun tetap saja banyak sekali masyarakat atau jemaat yang mengabaikan hal ini dan menganggap kaum difabel itu hadir bahwa itu adalah kesalahan dalam diri mereka. Jadi dari hal inilah saya tertarik untuk mengangkat judul ini dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya kehadiran kaum difabel ini di tengah-tengah kehidupan gereja. Dan adapun metode penelitian yang saya gunakan untuk mengerjakan karya tulis ini adalah metode library research ataupun penelitian secara kepustakaan. Dan metode penafsiran yang saya angkat adalah metode penafsiran dengan metode eksegese kanonikal. Mengapa saya mengangkat metode ini? Karena metode ini tidak hanya melihat sebuah ayat itu kepada suatu terfokus kepada ayat itu saja, tetapi kumpulan-kumpulan dari beberapa ayat yang dapat menerjemahkan apa yang dimaksudkan dari ayat yang sudah saya pilih ini untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya kehadiran kaum difabel. Lalu adapun temuan di dalam tulisan saya ataupun kajian teologi dari Imamat 19 ayat 14 ini dan bagaimana implikasinya bagi kehidupan jemaat atau gereja masa kini, yaitu sebenarnya di dalam perjanjian lama tidak disebutkan secara gamblang tentang kata difabel. Namun di dalam perjanjian lama itu digunakan kata defect atau cacat yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata mum. Di dalamnya itu menggambarkan orang buta, tuli, bisu, orang timpang kakinya seperti itu. Di dalam kitab perjanjian lama sendiri ada seorang tokoh yang bernama Mephiboset. Dia adalah salah satu contoh yang menggambarkan orang dengan kondisi difabel. Dan di dalam kitab Imamat 19 ayat 14 sendiri menjelaskan bahwa jangan pernah mengutuki orang tuli dan jangan menaruh batu sandungan kepada orang buta. Ini artinya bahwa kita harus memberikan perlakuan yang baik pada mereka, sama memperlakukannya dengan orang-orang pada umumnya. Jangan
memberikan jebakan-jebakan yang pada akhirnya dapat orang tuli ataupun orang dengan kondisi difabel ini. Karena kita harus mengetahui bahwa setiap orang itu dilahirkan mereka adalah citra Allah. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita itu diciptakan sudah baik adanya. Bagaimanapun kondisi fisik, mental yang ada dalam diri kita, kita itu adalah citra Allah. Jadi gereja harus terbuka akan hal ini. Gereja harus terbuka terhadap kaum difabel dan memberikan peluang kepada kaum difabel untuk mereka boleh berkarya dan menunjukkan talentanya di tengah-tengah gereja. Jadi dari tulisan yang saya buat ini dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, difabel adalah cara Allah untuk menunjukkan karyanya. Sama seperti yang tertulis dalam Yohanes 9 ayat 3, bahwa apa yang terjadi pada mereka itu bukan karena kesalahannya, bukan juga karena kesalahan orang tuanya, namun cara Allah untuk menunjukkan karyanya melalui kaum difabel. Dan yang kedua adalah gereja harus memberi aksesibilitas bagi kaum difabel. Artinya gereja harus memberikan ruang yang terbuka terhadap kaum difabel. Contoh kecil yang dapat dilakukan oleh gereja adalah dengan menyediakan bangunan-bangunan ataupun peralatan yang boleh mendukung pelayanan kaum difabel itu sendiri. Jadi gereja harus mewujudkan atau memberikan pelayanan yang terbaik terhadap kaum difabel, pelayanan yang nyaman terhadap kaum difabel. Supaya dengan hadirnya gereja ini, pelayanannya terhadap kaum difabel boleh menyatakan kerajaan Allah kepada mereka. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya balik. Ya, terima kasih kepada Cindia ya. Jadi untuk memperdalam menambah wawasan kita, kami persilakanlah kepada Pak Situmorang sesuai dengan jadwal kita. Pak Situmorang kemudian nanti Pak Harap. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Yang pertama dulu tentang pemilihan teks. Kenapa ya saya memilih Imamat 19 ayat 14? Untuk membahas kaum difabel. Sementara ada teks lain mungkin yang lebih luas, misalnya Imamat itu, Imamat 21 ayat 17 sampai 21. 21 ayat 17 kalau saya tidak salah berapa dia? Berapa? Kenapa saya pilih Imamat 19 ayat 14? Kenapa tidak Imamat 21 ayat 17 sampai 21? Karena di situ jelas ada banyak orang catat itu disebutkan. Coba berikan alasan. Langsung saya jawab, Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen atas pertanyaannya. Jadi mengapa saya memilih Imamat 19 ayat 14 ini, sementara ada juga dalam Imamat 21 ayat 17 sampai 21 ini. Jadi alasan saya memilih kenapa Imamat 19 ayat 14, karena sejauh pembahasan yang saya maksudkan ataupun dari latar belakang masalah yang saya buat, Pak, Imamat 19 ayat 14 ini saya anggap yang paling relevan sebenarnya begitu Pak, untuk menunjukkan bagaimana perlakuan kita terhadap kaum difabel ini gitu Pak. Karena di situ kan dituliskan bahwa jangan mengutuki mereka atau jangan menaruh batu sandungan terhadap mereka begitu Pak. Jadi itu sebagai peringatan gitu Pak kepada jemaat bahwa bagaimana kita harus memperlakukan kaum difabel ini begitu Pak. Gitu. Karena ada kata jangan kau tutupi gitu. Iya Pak. Tidak itu aja. Jadi kalau yang lain boleh ditutupi. Apa Pak? Kalau yang lain yang tidak difabel boleh ditutupi. Gitu maksudnya. Tidak Pak, maksudnya ini kan terkhusus pembahasan kita tentang kaum difabel ini Pak. Jadi karena saya lihat selama ini, termasuk saya pun sebelum mengangkat judul ini begitu Pak, ada perasaan seperti menghina mereka begitu Pak. Tapi di dalam ayat ini dikatakan jangan kutuki mereka begitu. Jadi ini seperti sebuah teguran gitu Pak. Bukan berarti kaum yang lain boleh dikutuki gitu Pak. Gitu. Ya Pak. Baik. Kalau diperhadapkan dengan penciptaan,
apakah kaum difabel ini juga gambar dan rupa Allah? Gimana tuh? Ya, baik Pak. Terima kasih kembali untuk pertanyaannya. Jadi jika dihadapkan dengan penciptaan, apakah kaum difabel ini juga adalah gambar dan rupa Allah? Jika saya menjawab dan berdasarkan tulisan yang sudah saya buat, iya Pak, mereka juga adalah gambar dan rupa Allah, begitu. Melalui hadirnya kaum difabel ini, sebenarnya ini adalah cara Allah untuk menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan caranya, begitu Pak. Melalui kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kaum difabel ini. Jadi mereka itu juga adalah citra Allah, begitu Pak. Mereka itu juga adalah gambar dan rupa Allah. Bukan hanya manusia yang memiliki fisik secara normal, intelektual secara normal, tapi mereka yang timpang kakinya, yang buta juga, mereka itu adalah gambar dan rupa Allah, begitu Pak. Adakah kira-kira ketuliskan itu bahwa kaum difabel dan kaum disable ini juga adalah pemilik gambar dan rupa Allah? Di dalam tafsiran ada saya buatkan, saya cantumkan ayat. Sebenarnya yang saya cantumkan itu adalah Kejadian 1 ayat 26 Pak. Itu yang saya buatkan Pak. Nah, maksudnya uraiannya itu bahwa kaum difabel dan kaum disable ini adalah pemilik gambar dan rupa Allah. Kesimpulan itu kau tuliskan. Memang tidak langsung saya jelaskan seperti itu Pak. Saya gambarkan melalui ayat gitu Pak. Harusnya kau tuliskan itu. Ya Pak. Ya, bahwa mereka juga adalah pemilik gambar dan rupa Allah. Oleh karenanya harus diperlakukan sama seperti orang lain. Itulah larangan itu. Kalau kita menunjuki orang difabel, kita kan menunjuki gambar dan rupa Allah. Nah, dari mana hak kita menunjuki mereka kan begitu? Bisa itu dibahas, ya? Kaitannya dengan kejadian 1, karena kamu menggunakan metode kanonical. Saran saya termasuk dalam bahasan itu, paling tidak ada satu alinea yang menjelaskan itu, bahwa mereka juga pemilik gambar dan rupa Allah. Ya? Itu dulu yang pertama, yang penting. Yang kedua, saya juga menemukan di dalam atau disable. Kenapa tidak tertuliskan itu? Bisa ditinjau nanti dari beberapa faktor, ya. Faktor genetika, faktor kecelakaan, kan banyak faktor membuat orang menjadi difabel. Kenapa tidak ada tulisan tentang faktor-faktor itu, penyebabnya itu, faktor-faktor penyebabnya? Iya Pak, saya akan mencoba untuk menjawab Pak. Di dalam judul sebenarnya Pak, di dalam tulisan saya sudah membuatnya Pak. Itu di halaman 29, di bagian 2.7 Pak. Itu saya satukan di jenis-jenis difabel dan juga penyebabnya Pak. Gitu. Jadi misalnya nomor 1. Ini kan jenis-jenisnya. Tapi di dalam faktor penyebabnya. Di dalamnya memang ya Pak. Jadi seperti misalnya ini kan Pak, contohnya apa Pak? Yang menyebabkan dia menjadi difabel itu apa gitu? Ya. Kenapa tidak ke bahas itu di sini untuk satu sendiri gitu? Di sini kan Pak, di yang jenis-jenis difabel ini Pak, sebenarnya sudah ada sebagian yang saya jelaskan Pak. Seperti contohnya kan ada itu Pak, tunadaksa. Itu bisa saja terjadi karena waktu kecelakaan mereka pada saat bayi, terjatuh waktu mereka masih kecil begitu Pak. Itu saya tidak buat poin-poinnya secara khusus gitu Pak. Jadi waktu saya menjelaskan tunadaksa misalnya itu Pak, ada saya singgung sedikit penyebabnya gitu Pak. Tidak saya buat di dalam sebuah poin khusus gitu Pak. Yang kedua ini kan bukan menurut Alkitab ya? Menurut Alkitab juga ada saya buat Pak. Bukan ini tentang faktor penyebabnya ini. Ya Pak. Tentang faktor penyebabnya ini tidak ada menurut Alkitab, ini menurut umum ini kan, menurut ini.
halaman 29 itu. Tidak ada kaitannya seperti yang disaksikan kita. Ada juga saya buat, Pak, faktor penyebabnya menurut Alkitab, Pak. Itu saya kutip dari kitab Keluaran 4 ayat 11, Pak. Yang bunyinya seperti ini, Pak. Bahwa siapakah yang membuat lidah manusia, siapa yang membuat telinga manusia, bukankah aku, yaitu Tuhan. Jadi dari situ saya menyimpulkan sih sebenarnya, Pak, bahwa apapun yang terjadi di dalam kondisi seseorang itu adalah karena seizin Tuhan, karena Tuhan ingin menunjukkan karyanya melalui mereka gitu, Pak. Ada juga saya buat, Pak. Itu usul saya, misalnya ada satu subjudul dia, faktor-faktor penyebab difabel. Seseorang jadi difabel, jadi secara umum. Iya, Pak. Kemudian secara Alkitab. Oh iya, Pak. Supaya jelas dia, ya kan? Iya, Ini Pak. Alkitab itu ada yang difabel, misalnya salah satu contoh Mephibosheth. Iya, Pak. Kan Mephibosheth itu. Tapi kan jelaskan kenapa Mephibosheth menjadi difabel. Kau tahu nggak kenapa dia menjadi difabel? Untuk itu saya memang tidak menggalinya terlalu jauh, Pak. Saya tahu dia Tapi nggak ada bahasan judul itu, sehingga saya tidak menggali lebih dalam tentang faktor. Padahal judul itu kan difabel menurut ulama. Nah, berarti orang belajar apa faktor-faktor yang menyebabkan orang difabel menurut Alkitab. Nah, itu harus tergali lah. Kalau kita tambahkan satu judul, salah satu contoh misalnya Mephibosheth. Mephibosheth menjadi timpang, menjadi cacat, karena dia jatuh dari gendongan pengasuhnya bernama Juda. Ketika kerajaan Saul dan Jonathan itu diserang, habis-habisan Saul dan Jonathan tewas. Sehingga Juda, selaku pengasuh merasa bertanggung jawab melindungi Mephibosheth, dia melarikan Mephibosheth supaya jangan terbunuh. Nah, saat itu lah Mephibosheth jatuh dari pengasuhannya. Sehingga itulah tentang dia. Itu salah satu contoh di dalam Alkitab orang menjadi difabel bukan karena keinginannya, tapi karena kecelakaan. Nah, itu maksud saya bahasan itu belum lagi kaitannya nanti dengan dosa, ya, Pak. ya kan? Ya, Pak. Nah, bagaimana sikap orang perjanjian lama terhadap kaum difabel? Mereka meyakini itu ada hubungan dengan kutub. Itu kan percakapan itu belum ada di sini. Kalau buka satu subjudul, itu saling saya ya. Jadi buka saja satu subjudul faktor-faktor penyebab orang menjadi difabel. Bisa mulai dari umum, genetika, bisa dari kejadian sehari-hari, kecelakaan, bisa dari Alkitab, gitu ya. Itu saran saya. Ya, Pak. Kemudian berikut, bagaimana sikap orang Israel terhadap orang-orang difabel ini yang buta misalnya, yang lumpuh misalnya. Baik, Pak, saya akan mencoba menjawab, Pak. Pertanyaan dari Bapak, bagaimana sebenarnya sikap orang Israel? Jadi di sini sebenarnya pada masa konteks ini mereka beranggapan bahwa orang difabel itu pada waktu itu mereka bahkan tidak diizinkan untuk masuk ke dalam rumah ibadah, Pak. Mereka dianggap najis begitu, Pak. Mereka dianggap kotor begitu, Pak. Tapi Ya, kenapa nggak terangkat itu bahwa sikap manusia terhadap orang-orang yang difabel ini dari dulu, dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan mungkin ke depannya masih ada yang seperti itu. Masih ada yang menganggap difabel itu orang-orang yang apa namanya, korban khusus gitu, atau korban kejahatan, atau korban dosa, atau apa gitu. iya, Pak. Tapi terlihat benang merahnya itu dalam sejarah. Iya, Pak. Ya, sikap itu. Kemudian kalau orang Yahudi bagaimana sikapnya terhadap kaum difabel? Orang Yahudi, Pak. Hmm.
orang Yahudi itu juga sama sikapnya Pak terhadap kaum difabel itu Pak. Mereka itu data seluler mereka itu memiliki sedikit peluang atau izin untuk melakukan aktivitasnya sesuai dengan sehari-hari, karena dikatakan bahwa keadaan difabel itu menurut orang Yahudi itu adalah bentuk dari kemarahan Allah kepada manusia, begitu Pak. Dianggap sebagai dosa dan juga dianggap sebagai hukuman dari Allah kepada manusia. Itu kalau menurut dari tradisi Yahudi Pak, karena mereka itu di dalam tradisi Yahudi itu ada pembagian kasta mereka gitu Pak. Jadi kaum difabel itu masuk ke dalam kasta yang cukup rendah di dalam Yahudi gitu Pak. Jadi mereka menganggap itu adalah bentuk kemarahan Tuhan terhadap kaum difabel gitu Pak. Jadi bagaimana kalau menjawab itu? Misalnya di dalam perjanjian lama banyak kaum difabel bukan karena kelahiran, Iya Pak. tapi karena perang. Ya? Iya Pak. Karena berangkat perang, mereka kembali dari peperangan menjadi cacat. Ada yang kehilangan kaki, ada yang kehilangan tangan. Perang zaman dulu kan main pedang ya. Iya Pak. Nah itu kan harus, makanya saya tekankan tadi pentingnya faktor itu. Jadi perang juga salah satu pemberi kontribusi munculnya kelompok kaum difabel. Jadi bukan hanya dari kelahiran, tapi dari korban-korban perang, veteran-veteran perang itu banyak mengalami itu. Nah, jadi kenapa saya tanyakan kepada Yahudi supaya kita bisa lihat dari Israel ke Yahudi ke sekarang masih ada sikap itu misalnya. Nah, kalau Yesus sendiri Terus itu dia sangat membuka diri begitu Pak terhadap kaum difabel. Hal ini terlihat di dalam kitab Yohanes 9 ayat 3 Pak. Itu yang saya tekankan di dalam tulisan saya, bahwa apa yang terjadi pada mereka itu Yesus katakan itu bukan karena kesalahan mereka untuk menunjukkan kemuliaannya melalui mereka. Di dalam kitab Perjanjian Baru juga bisa kita lihat kan Pak, bagaimana Yesus melakukan mukjizat-mukjizatnya Pak, dengan membuat orang buta bisa melihat, orang bisu bisa berbicara, begitu Pak. Jadi dari tulisan yang saya buat ini terlihat bahwa Yesus itu sangat mengasihi orang-orang difabel, begitu Pak. tidak pernah kalau turunkan dalam perjanjian baru, Ya Pak. bagaimana Yesus memberi tempat kepada kaum difabel. Memberi tempat Pak. Iya, memberi tempat kalau ada pesta gitu. Memberi. Belum Pak. Belum ya. Nah, coba kita baca nanti Lukas 14 ya. Lukas 14 Pak. Lukas 14 ayat 12 sampai 13. Di situ dikatakan, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, jadi Yesus justru memberi tempat yang istimewa kepada orang-orang cacat, menyuruh orang Yahudi untuk menempatkan mereka satu meja makan. Dan itu yang dilakukan Daud kepada apa tadi? Mephiboset. Pak Mephiboset. Ya, jadi Mephiboset sudah menjadi tipologi Daud. Apa yang dilakukan Daud kepada Mephiboset, bahwa sejak Daud menemukan Mephiboset, maka Mephiboset makan satu meja dengan Daud, kan gitu ya, meja raja. Dan itu juga yang diingatkan Tuhan Yesus dalam Lukas 14. Kalau kau bikin perjamuan makan, kau ini orang-orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang-orang buta. Nah, jadi ini sangat penting kita angkat di dalam skripsi ini supaya kita lihat bahwa orang cacat
orang difabel itu juga adalah gambar dan rupa Allah. Tidak ada bedanya dengan kita ini. Maka yang lucu nanti kalau dibicarakan soal kelebihan, apa kelebihan kita dari mereka? Saya rasa tidak ada. Yang ada justru kelebihan mereka dari kita yang ada. Contoh, mereka tidak punya mata, tapi mereka bisa datang dari yang sentra kuliah seperti ini. Sudah ada beberapa tunanetra yang lulus dari sini sarjana teologi. Dan mereka bisa menyaji kok, seperti kalian. Jadi kelebihan kita nggak ada, tapi kelebihan mereka banyak. Mereka bisa dari lubuk pasang kemarin, kan? Sampai kemarin dalam kondisi buta. Bukan diangkat ya, saya angkat sendiri tuh. Saya angkat sendiri gitu. Tiap hari kuliah waktu itu. Saya masih ingat namanya itu Jody sama siapa lagi dia. Ada beberapa dulu itu. Di Pabel, lulus dari sini. Baik sarjana teologi. Nah itu perlu sekali diangkat ini supaya bahasanya lebih luas ya. Iya Pak. Nah, kemudian yang terakhir. Dalam Imamat 21 ayat 17-21 itu ada kitab situ. Ada Pak, bentar ya Pak. Untuk baca dulu ini. Imamat Imamat 21 21 ayat 17 sampai 21. ayat 17 sampai 21 Pak. Imamat 21 ayat 17 sampai 21. Katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya, karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya, setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Karena badannya bercacat, janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Pertanyaan saya, apakah kau setuju terhadap teks itu? Jika dari tulisan yang saya buat dikaitkan dengan teks ini, saya kurang setuju, Pak. Atau tidak setuju, Pak. Tidak setuju. Berarti Ya, bagaimana pendapatmu tentang sikap gereja yang tidak mengizinkan orang-orang cacat menjadi pendeta di gerejanya? Sebenarnya menurut saya itu adalah sikap yang kurang tepat, Pak. Karena tanpa kita sadari, sebenarnya mereka juga mampu, Pak. Mengapa saya katakan demikian? Di GBKP contohnya, Pak, ada salah satu pendeta yang kalau saya tidak salah ditangguhkan 2 tahun yang lalu dengan kondisi dia itu tunanetra, Pak. Dan kalau saya tidak salah juga dia sebenarnya tamatan dari kampus kita gitu, Pak. Dan saya melihat Bang Pendeta ini dia juga mampu gitu, Pak. Jadi tidak ada salahnya sebenarnya kalau gereja memberi ruang untuk mereka gitu, Pak. Berarti gereja sudah bersikap tidak adil ya terhadap pendeta ini. Ya, Pak. Mereka yang menentukan siapa jadi pendeta, siapa yang tidak. Bukan lagi Tuhan kan begitu ya. Setuju ya dengan yang sebelum itu? Setuju, Pak. Begitu aja Pak Agus, dari saya. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih banyak Pak. Kurang sekarang langsunglah kami silakan Pak Rap. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator dan dosen penguji 1, dan selamat ya buat Cynthia Olivia yang telah tiba pada saat penulisan skripsi ini. Dan kami akan memberikan beberapa masukan agar skripsi ini akan semakin mantap ya, semakin bagus ke depannya. Yang pertama, tadi memang Cynthia sudah menjelaskan latar belakangnya ya, mengapa mengambil teks ini Imamat 19:14 ini untuk dikaji, karena bicara soal difabel.
Nah, tetapi menurut Cynthia, fakta di lapangan sekarang, bagaimana penglihatan Cynthia tentang secara khusus ya dalam teks itu orang tuli dan orang buta, fakta di lapangan, bagaimana sikap orang percaya Kristen atau masyarakat umum terhadap mereka, sehingga Cynthia mengatakan ada tindakan negatif kepada mereka di identifikasi masalah itu. Coba silakan, kira-kira apa fakta di lapangan? Ya Pak, terima kasih Pak pertanyaan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan mencoba menjawab fakta di lapangan yang menurut saya sejauh ini, bagaimana selama ini orang buta dan juga orang tuli diperlakukan oleh masyarakat ataupun jemaat. Sejauh ini yang saya lihat Pak, mereka masih sering sekali mendapatkan stigma yang negatif, masih banyak sekali yang menjauhi mereka. Dan sejujurnya Pak, saya juga sebelumnya melihat begitu. Saya pribadi dulunya sebelum mendalami tentang ini, saya juga kalau seperti memberi jarak kepada mereka. Waktu itu pernah gitu Pak datang ke gereja saya. Mereka sebenarnya dari Yayasan Tunanetra gitu Pak, pengen meminta bantuan nyanyi ke gereja gitu. Saya melihat jemaat ini selesai kebaktian kurang mendekatkan diri kepada mereka Pak. Justru ada jarak. Jadi ada tadi misalnya orang yang menuntun orang yang tunanetra tadi, ya udah mereka aja selesai nyanyi langsung pulang gitu Pak. Jadi gereja kurang respon gitu Pak. Bahkan ada jarak gitu, bukannya berusaha entah bertanya atau bagaimana gitu Pak. Dan saya pribadi juga dulunya seperti itu gitu Pak. Seperti memang ada pokoknya kayak kurang menghargai mereka gitu Pak. Selalu aja Pak, pasti dalam anggapan itu mereka itu berbeda gitu Pak. Yang saya lihat selama ini fakta di lapangan, dan saya sendiri juga pernah mengalaminya begitu Pak. Ya, nanti itu dimasukkan lagi di pendahuluan ya, di latar belakang, Iya sehingga Pak. nanti semakin jelas itu menjadi perhatianmu, karena itulah kamu menulis skripsi ini. Nah, Iya Pak. dituliskan aja nanti itu ya. Yang berikutnya saya usul ya, ini usul karena topik bahasanmu kan soal difabel. Jadi Iya Pak. tema-tema difabel lah yang paling banyak seharusnya dimasukkan ke skripsi ini, supaya jangan banyak nanti halaman yang yang dimasukkan tapi tidak mendukung skripsi ini. Misalnya saya usulkan nanti ini poin 2.84 sampai 2.86 kalau boleh dicabut aja gitu. Artinya di exclude, dikeluarkan gitu. Mengapa? Karena kehidupan kitab dalam kanon saya pikir tidak ada kaitannya dengan difabel. Tidak ada. Kemudian soal struktur isi dan struktur kitab imamat pun tidak ada kaitannya dengan difabel. Toh nanti akan dibahas itu di bab 3 pada saat menafsir kan. Baru soal tema-tema teologis pun tidak ada membahas difabel di tema-tema teologis itu. Ngapain kita masukkan? Sehingga ini menambah halaman. Ini kan tema-tema teologis kita imamat, soal konsep kekudusan, kemudian relevansi hukum-hukum, kemudian korban penebusan Yesus, itu tidak begitu masuk kepada tema. Itu usul saya, nanti kalau berterima ya, supaya itu dieksekut saja. Kemudian Cynthia kan mengambil metode kanonikal. Nah, tetapi dalam bab 2 itu Cynthia tidak menyebutkan langkah-langkah yang akan dilakukan secara kanonikal itu, sehingga tidak ditemukan langkah-langkah penafsiran metode kanonikal. Jadi nanti tambahkan aja di ini tidak ada langkah-langkahnya apa. Kalau langkah-langkahnya kan kalau saya baca dari skripsi yang lain ya, itu menjelaskan nats, menempatkan keadaan, memuji nas, membuat kritik dan membuat terjemahan. Ini kritik aparatus ya dan sebagainya. Itu tidak ada. Sehingga di sini Cynthia tidak memuat apa itu
langkah-langkah metode kanonikal. Lalu kalau kekuatan kelemahannya pasti adalah ya, Ya Pak, ada. masuk ke bab 3, sebentar sebelum itu di 295 ini alasan memilih metode kanonikal. Ya Pak. Nah, tetapi Cynthia tidak mengaitkan alasan itu kepada teks Imamat 1914. Ya Pak. Mengapa metode kanonikal ini digunakan membedah Imamat 1914? Tentu ada, seharusnya itu ya, karena dia dipakai sebagai alat untuk membedah teks itu. Nah, jadi tidak disebutkan. Nah, kemudian masuk ke bab 3, ini kan sudah pembahasan soal tinjauan eksegese kanonikal. Yep. Nah, seharusnya di sini tadi masuk langkah-langkah penafsiran kanonikal itu yang saya katakan tadi, langkah-langkah itu. Dan kemudian karena itu tidak ada, masuklah Cynthia ke Sitz-Leben, tapi sudah di atas itu tadi. Tapi di sini ada analisa sejarah, itu analisis sejarah. Nah, kalau analisa kanonikal misalnya kan tidak begitu kuat dalam sejarahnya, kecuali tafsiran eksegese historis kritis. Tapi masuklah analisa sejarah kan gitu. Nah, itu maksudnya, ini biasa saja di-exclude supaya dia tidak banyak kertas yang digunakan, karena tidak berkaitan dengan tema kita yang harus kita tuju. Nah, itu yang coba saya sampaikan. Lalu ini di bab 4. Di bab 4, kira-kira bagaimana sikap gereja terhadap orang tuli dan rum? Menurut Cynthia apa? Bagaimana sikap gereja terhadap orang tuli dan rum? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi seperti yang tadi juga saya jelaskan Pak, menurut saya sejauh ini yang saya lihat sikap gereja itu sebenarnya gereja itu mereka sebenarnya memberikan respon yang baik gitu kan Pak. Tapi hanya sekedarnya saja gitu Pak. Contoh yang tadi saya katakan, kalau ada mereka ingin datang ke gereja meminta bantuan, gereja mengizinkan gitu. Tapi tetap ada jarak gitu Pak. Selama ini yang saya lihat gereja juga kurang memberdayakan orang-orang difabel, misalnya mereka yang menggunakan alat bantu gitu Pak. Bisa saja sebenarnya gereja mungkin memberikan ruang untuk mereka, misalnya dalam bangunan-bangunan, kalau mereka tidak bisa melihat mungkin dikasih alat huruf braille gitu Pak. Jadi gereja bisa lebih memberikan bantuan kepada mereka, tapi selama ini seolah gereja sejauh yang saya lihat menutup akan hal itu gitu Pak. Mereka kurang diberdayakan kaum difabel ini di dalam gereja gitu Pak. Ya, itu yang saya maksud harusnya diperkuat oleh Cynthia di bab 4. Karena ini kan sudah implikasi. Kalau dulu di Imamat 1914 mereka mengutuki orang tuli dan orang buta, maunya di zaman sekarang gereja tidak lagi mengutuki, bahkan gereja memberi ruang bagi mereka. Bagi orang buta misalnya, gereja itu dibuat tanda-tanda. Kalau di trotoar kan ada tanda-tanda untuk orang buta itu, sehingga dia tidak akan pergi ke jalan karena ada tanda-tanda. Nanti lihatlah di trotoar itu ada tanda-tanda untuk orang buta. Ada timbul timbul di jalan itu, sehingga nanti bagi orang buta ketika dia pakai tongkat dia akan tahu itu jalan raya. Nah, itu. Jadi gereja kalau memang dia ramah dengan orang buta harus memberikan. Kalau untuk orang tunarungu misalnya, berarti gereja sudah harus siap membuat penerjemah khotbah. Ketika ada khotbah pendeta, ada yang menerjemah di depan. Sehingga gereja ramah dengan orang tunarungu. Kalau dia misalnya difabel secara fisik, gereja harus membuat pintu, ada pintu kursi roda sampai ke gereja. Jangan bertingkat lagi pintu gereja. Atau kalaupun bertingkat, dibuatlah sebuah jalan menuju gereja untuk kursi roda. Itu ramah untuk gereja. Nah, ini mungkin perlu di bab 4-nya, karena sudah implikasi kan, sudah masuk kepada yang praktis. Dan yang terakhir dari saya, apa kesimpulanmu tentang difabel ini?
secara singkat. Baik Pak, kesimpulan yang dapat saya ambil dari secara keseluruhan dari tulisan yang saya buat ini bahwa di dalam perjanjian lama memang banyak orang-orang yang ataupun ayat-ayat menyatakan bahwa sejak dahulu itu sudah menjadi tradisi sering sekali mengkutuki orang-orang dengan kondisi difabel, memperlakukan mereka dengan kurang baik, memperlakukan mereka dengan salah dan dianggap apa yang terjadi pada mereka adalah sebuah kesalahan. Jadi hendaknya hal itu tidak lagi terjadi pada masa sekarang ini, terkhususnya bagi gereja saat ini. Gereja harus lebih mampu untuk membuka diri ataupun terbuka dan memberikan perhatian yang lebih khusus terhadap kaum difabel, sehingga kaum difabel juga bisa tetap berkarya dan menunjukkan talentanya kepada masyarakat ataupun di tengah-tengah gereja pada saat ini. Jadi setiap orang ataupun setiap jemaat itu harus mengubah pola pemikiran yang ada di dalam dirinya bahwa kaum difabel itu juga adalah cipta Allah yang harus kita hargai, yang harus kita kasihi sama seperti orang-orang pada umumnya, seperti itu Pak. Oke, terakhir sekali dari saya ini berkaitan dengan tata penulisannya, itu banyak sekali kesalahan di catatan kaki. Itu nanti saya kirimkan file yang saya baca ini ke Cynthia. Nah, secara khusus nanti itu apa itu ampak dua. Ya Pak. Oke, ini itu tidak ada yayasan komunikasi bina kasih. Nanti lihat di ensiklopedia itu ada penulis dari setiap artikel. Nanti nama penulis artikel, nanti lihat di situ singkatan-singkatannya di buku itu, baru judul yang dia tulis artikelnya, tanda petik, baru koma, dalam. Siapa editor daripada ensiklopedia Alkitab itu? J.D. Douglas misalnya. Baru nanti sebagainya. Ini kau penerbitnya di Kanada, kemudian Tyndale House lagi. Jadi mungkin karena akibat copy paste ya, jadi nanti diperbaiki. Dan nanti di bagian terakhir abstraksi kau tuliskan, itu jangan abstraksi, tapi abstrak. Bagaimana cara menulis abstrak, sudah saya tulis di situ nanti, ikuti saja itu ya. Demikian dari saya, moderator. Terima kasih. Saya kembalikan. Mic-nya tidak dihidupkan, Pak. Lupa. Saya lupa, mungkin ini pengaruh apa juga. Difabel ya. Sering lupa itu bagian dari difabel juga itu. Dia sering lupa ya. Oke, jadi terima kasih kepada orang dan juga Pak Ramli ya. Jadi soal difabel ini hal-hal yang perlu diperbaiki tadi sudah catat semua. Tapi yang menjadi penekanan tadi di India, Ya Pak. yang pertama itu kebetulan tadi malam kan Pak Jokowi itu mengundang ke istana itu. Ada peristiwa besar tentang difabel, apa itu? Nonton tadi malam bukan? Yaitu para olimpiade namanya, itu olimpiade orang cacat ya. Jadi ada banyak orang Indonesia yang juara di Tokyo. Setelah olimpiade selesai, dilakukanlah para olimpiade namanya. Itu khusus untuk orang difabel ya. Jadi sebenarnya jangan-jangan negara lebih peduli kepada difabel daripada gereja. Coba dulu di gerejamu, apalah sarana prasarana dan peluang bagi orang difabel? Apakah sudah banyak? Syukur tadi ada satu orang yang Buddha ya. Iya, tapi yang lain bentuk gerejanya, jalannya, kolektenya bagaimana. Jadi perlulah menjadi penekanan di kesimpulanmu agar gereja meningkatkan ya kualitas pelayanan terhadap difabel itu. Kemudian yang kedua, menurut penelitian dia, mengapa gereja harus peduli kepada orang difabel? Apakah karena mereka cacat? Atau karena mereka tidak berdaya? Atau karena mereka, menurut India, apa kesimpulan? Mengapa gereja harus peduli kepada orang difabel? Ya Pak,
Jadi menurut saya kenapa gereja itu harus peduli terhadap kaum difabel berdasarkan juga apa yang sudah saya tulis, karena sebenarnya kaum difabel itu tidak berbeda dengan orang-orang yang pada umumnya gitu Pak. Mereka itu memang memiliki maksudnya talentanya itu justru lebih gitu Pak. Mereka memiliki talenta yang lebih gitu. Jadi apa yang terjadi pada mereka itu bukan sebuah hal yang memalukan gitu. Jadi ini juga yang penting harus diketahui oleh gereja. Jadi itu makanya kenapa gereja harus memberikan pelayanannya kepada mereka gitu Pak. Karena mereka juga sebenarnya bahkan jika dibandingkan dengan orang normal pada umumnya, mereka itu punya kemampuan yang lebih besar justru gitu Pak. Jadi penting untuk gereja paham akan hal ini. Iya, jadi kau terlalu banyak baca koran itu. Itu dari koran, dari teks itu enggak itu. Harus saya satu ayat aja teks itu kan. Kenapa tidak boleh membuat kandungan kepada orang satu? Kenapa tidak boleh mengutuki? Apa alasannya? India? Dari ayat ini Pak, karena kita harus takut akan Tuhan Pak. Iya, itu. Kalau gerejamu nggak mau takut sama Tuhan, kutukilah. Atau hambatlah orang difabel ya. Supaya dikutuk Tuhan gerejamu itu. Jadi sebenarnya gereja yang tak peduli terhadap difabel itu resikonya besar. Itu bukti iman loh ya. Jadi bukti iman. Jadi orang yang beriman yang peduli kepada orang yang difabel. Jadi bukan kita melayani difabel itu bukan karena mereka cacat, bukan karena mereka tak berdaya, tapi karena dia punya iman, gerejanya punya iman, takut akan Tuhan. Di luar itu nggak usah, itu aksi sosial saja. Jadi sebenarnya dia harus tegas juga itu. Jadi wajib hukumnya bagi gereja. Jadi ya terima kasihlah. Jadi dia itu karyamu ini sangat penting membuka ruang agar gereja semakin tumbuh dalam imannya ya, dalam takut akan Tuhan. Jadi pelayanannya pun harus meningkat termasuk terhadap difabel. Ya kalau boleh nanti bolehlah setelah diutus KPK juga orang yang cacat ya, kayak Sabda Pulau Pendeta lebih mantap lagi. Jangan dari panti asuhan, kalau dari panti asuhan udah banyak ya. Tapi dengan kesadaran gereja mengutus belum ada. Yang terpaksanya semua itu. Misalnya dari GKPS ada, dari panti asuhan dikirim satu orang, ya kan? Itu syukur mau dibiayai ya. Tapi karena jemaatnya misalnya lulus seleksi di kantor pusat karena cacat dia diluluskan oleh pimpinannya. Menurut saya itu luar biasa gaung. Ya, jadi India terima kasih. Jadi dicatat semua tadi masukan-masukan itu. Kita berharap gereja semakin dekat kepada Tuhan. Oke, jadi nggak ada lagi Pak semua orang? Tadi. Oke, Pak Ramli juga ya. Oke, barulah Sonia lah yang bikin doa. Sonia Tarigan. Baik Pak, untuk menutup sidang meja hijau hari ini, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di sore hari ini. Tuhan masih menemani kehidupan kami. Tuhan, sidang meja hijau di hari ini sudah berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan yang tetap memperlengkapi, khususnya untuk teman kami, saudara kami, Cynthia, agar melalui hal ini dia tetap diperlengkapi untuk pelayanan ke depannya. Dan untuk Bapak dosen juga Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu melindungi mereka dan melindungi setiap aktivitas yang ia lakukan di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Pak, foto Terima kasih banyak Pak. Oke. Ya, foto. Ya Pak. Foto. Screenshot cuman bisa. Ya Pak, bentar ya Pak. Pak, kita bikin Oke. Polnya. Iya Pak. Aku pakai. Dah. Oke Pak, sudah Pak. Terima kasih banyak ya Terima kasih Pak. semuanya. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Amin. Oke, keluar ya.